Ada 3 atau 4 faktor ya. Pertama adalah setiap ada kegiatan interaksi manusia dan kegiatan mobilitas penduduk selama bulan Ramadan dan selama Idul Fitri itu akan meningkatkan risiko penularan. Kedua, yang paling berbahaya adalah kondisinya tahun ini berbeda dengan Lebaran tahun lalu atau Idul Fitri tahun lalu, karena sekarang virusnya jauh lebih ganas, artinya lebih mudah menular dan mampu memberikan lonjakan yang lebih besar, akan menular ke banyak orang dan lebih cepat. Ini yang menurut saya kenapa di beberapa tempat terjadi lonjakan yang sangat tinggi. Ketiga adalah kita abai atau kita semua abai lah untuk menerapkan mengurangi daripada kegiatan masyarakat tadi. Seharusnya pada bulan puasa dan bulan Ramadan itu pengetatannya harus sudah dimulai gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar dilarang mudik, tapi betul-betul diketatkan karena ternyata banyak daerah juga membuka wisata. Artinya masih ada kegiatan masyarakat yang terbuka yang membuat risiko peningkatan penularan semakin tinggi. Ini yang menurut saya perlu diwaspadai. Dan yang terakhir adalah kita responnya terlambat. Begitu kita tahu ada daerah yang sangat lonjakan yang tinggi seperti di Kudus, di Bangkalan, dan di beberapa wilayah lainnya, kita langsung melakukan penyekatan atau melakukan karantina wilayah dalam bahasa undang-undang karantina. Berarti penduduk di dalam wilayah tersebut diharapkan tidak keluar kota, tetap di sana dan kemudian dilakukan testing, lacak, isolasi, dan dilakukan vaksinasi pada penduduk. Hanya dengan cara-cara itu kita bisa mencegah kebakaran, sekarang anggapnya sudah kebakaran yang sudah cukup luas, dan yang kita cegah supaya tidak bertambah meluas. Karena sekarang sudah terjadi peningkatan yang cukup tinggi di beberapa wilayah Indonesia dan juga di Jakarta. Baik, namun apakah lonjakan-lonjakan yang terjadi saat ini, Pak Pandu, disebabkan oleh varian-varian baru? Kita ketahui sudah ditemukan begitu ya varian-varian baru ini di negara kita, dan juga kita ketahui juga varian baru ini kan dikatakan lebih menular begitu dari virus corona aslinya begitu. Nah, seperti apa Anda melihatnya? Ya, jadi salah satu faktor yang mungkin menjadi dominan adalah varian baru ini kan sudah kita identifikasi sejak awal tahun. Ya kan, dan kemudian makin meluas, dan begitu pada saat di mana intensitas penduduk mobilitas tinggi, varian barunya sudah mendominasi, artinya banyak penduduk yang terinfeksi dan membawa jenis baru virus, dan jenis baru virus itu sudah banyak data yang kita sebut delta varian ya, varian delta dan alpha. Ini yang menurut saya keduanya meningkatkan risiko penularan. Bahkan banyak negara membatalkan untuk melonggarkan lockdown karena ditemukannya delta varian. Semua negara khawatir. Kita juga harus khawatir karena kalau begitu banyak penduduk yang membawa varian baru ini, maka semakin sulit kita menekan penularan pada era yang sekarang sudah semakin banyak terinfeksi. Baik, nah bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.